tidur yang kejam sangat melekat di bahuku. Perlukah menepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya anggota dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit materi terkait akuntansi saham dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasyuri Ramadhani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin baik karena masyarakat mulai lebih memilih sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, akad salam dan istisna memiliki peran penting dalam membantu pembiayaan usaha, terutama dalam membantu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin baik karena masyarakat mulai lebih memilih sistem adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, akad salam dan istisna memiliki peran penting dalam membantu pembiayaan usaha, terutama di bidang pertanian, distribusi, dan pembangunan. Terus yang kedua, akad ini menjadi solusi alternatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini, kita akan menjelaskan sedikit terkait akad salam dan konsep dasar. Jadi, akad salam adalah jual beli di mana pembeli membayar barang di awal, tetapi barangnya baru diterima di kemudian hari. Barang yang dibeli harus sudah disepakati dengan jelas sejak awal, seperti jenis, kualitas, dan jumlahnya. Nah, selanjutnya peran akuntansi dalam akad salam. Yang pertama, mengatur cara mencatat uang yang sudah dibayar di awal oleh pembeli. Yang kedua, mencatat hak pembeli untuk menerima barang di masa depan saat akan dilakukan. Yang ketiga, mencatat penyerahan barang dan menyelesaikan transaksi saat waktu yang sudah disepakati tiba. Jadi, akuntansi membantu agar transaksi akad salam tercatat dengan rapi, jelas, dan sesuai aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuda Putri Aisyah dari kelompok 5, yang dimana saya di sini akan menjelaskan jurnal akuntansi akad salam. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Jadi di sini saya akan menjelaskan pencatatan akuntansi untuk akad salam dengan contoh yang sangat sederhana. Yang dimana saya akan jelaskan ulang bahwa akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar lunas di awal, tetapi barang diserahkan nanti pada waktu yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh pada gambar, pada tabel pertama, debit dimasukkan di persediaan salam sebesar 10 juta dan kredit dimasukkan oleh kas sebesar 10 juta, yang dimana artinya saat pedagang membayar uang ke petani, pedagang belum menerima beras, tetapi ia sudah mempunyai hak untuk menerima beras di masa depan atau setelah 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, uang yang dibayarkan sebelumnya dianggap sebagai persediaan beras biasa, melainkan dicatat dulu sebagai persediaan salam. Lalu kenapa kas dikredit? Karena uang keluar dari pedagang. Selanjutnya, pada tabel kedua pada tanggal 1 April, beras yang dipesan sudah datang. Lalu di jurnalnya tertulis persediaan beras masuk di debit sebesar 10 juta, lalu persediaan salam masuk di kredit sebesar 10 juta. Yang dimana artinya pada tanggal ini petani akhirnya menyerahkan 2 ton beras kepada pedagang. Karena barangnya sudah benar-benar diterima, maka akun persediaan salam tidak dipakai lagi. Sekarang barang itu sudah menjadi persediaan nyata milik pedagang, yaitu disebut sebagai persediaan beras. Kenapa persediaan beras di debit? Karena pedagang sekarang sudah menerima barang. Lalu mengapa persediaan salam di kredit? Karena akun itu tadi hanya untuk mencatat barang yang masih dalam pesanan. Setelah barang datang, akun itu harus dipindahkan menjadi persediaan biasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putriode dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjurnalan akad istisna dengan contoh kasus. Seseorang memesan 100 meja sekolah kepada pengrajin kayu. Harga yang disepakati adalah 550 juta dengan waktu pembuatan 2 bulan. Pembayaran dilakukan 50% di awal dan 50%
setelah manajer selesai dilakukan. Nah, akad istisna pada gambar tersebut menggambarkan transaksi pemesanan barang 100 meja dengan sistem pembayaran bertahap yaitu 50% di awal dan 50% setelah barang selesai. Pada saat awal pembayaran, uang yang dibayarkan itu belum dianggap sebagai transaksi pembelian yang selesai, sehingga dicatat sebagai uang muka istisna di sisi debit karena merupakan aset atau hak bagi pembeli dan mengurangi kas di sisi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun uang sudah keluar, barang belum diterima sehingga masih dianggap sebagai pembayaran di muka. Ketika barang telah selesai dibuat, terjadi pengakuan transaksi yang sebenarnya. Pada tahap ini, uang muka yang sebelumnya dicatat sebagai aset dipindahkan atau dikreditkan karena sudah menjadi bagian dari transaksi pembelian, dan muncul akun piutang istisna di sisi debit sebagai bentuk pengakuan nilai transaksi yang harus diselesaikan. Selanjutnya, saat pelunasan dilakukan, kas kembali bertambah atau dicatat di bagian debit karena pembayaran diterima, dan piutang berkurang dikreditkan karena kewajiban pembayaran telah diselesaikan. Nah, di sini munculnya akun yang di sisi debit maupun kredit terjadi karena sistem akuntansi menggunakan prinsip double entry. Menggunakan prinsip double entry, yaitu setiap transaksi selalu mempengaruhi minimal 2 akun dengan jumlah yang sama. Debit dan kredit bukan berarti baik atau buruk, melainkan menunjukkan arah perubahan suatu akun. Suatu akun bisa berada di debit saat nilainya bertambah dan di kredit saat nilainya berkurang. Dalam kasus ini yang saya jelaskan, misalnya akun uang muka istisna bertambah di awal di bagian debit lalu berkurang ketika transaksi diselesaikan atau dikredit. Dengan demikian, pencatatan di kedua sisi tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan menunjukkan perubahan posisi keuangan secara akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Busra dari kelompok kelima. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah itu akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli untuk pemesanan barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai keinginan pembeli. Dalam akad ini, pemesanan dan produsen menyepakati dan spesifikasi barang seperti jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyelesaian sejak awal. Yang menarik, pembayaran dalam akad istisna itu fleksibel, bisa dibayar di awal, dicicil sesuai progres, atau setelah barang selesai. Ini berbeda dengan akad salam yang harus penuh dibayar di awal. Contohnya, kamu memesan 100 meja sekolah ke pengrajin. Meja dibuat selama waktu 2 bulan, dan pembayarannya setengah di awal dan setengahnya di akhir setelah selesai. Jadi, akad istisna ini sangat cocok untuk sektor produksi seperti manufaktur dan konstruksi karena sesuai prinsip syariah dan kebutuhan nyata. Dan itu saja penjelasan singkat dari apa itu akad istisna sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.